Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu syirik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami, tim 6 terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu Haris, dengan NIM 239, Ahmad Qadri Ramadan, dengan NIM 254, Muhammad Davin Rahmatullah, dengan NIM 256. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian syirik. Syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah, ilahiyah maupun menyembelih kurban dan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau tidak langsung, secara nyata atau terselubung. Dimensi rububiyah. Allah adalah pencipta dari seluruh yang ada di jagat raya, yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan makhluk. Allah adalah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta. Dimensi mulkiyah, mematuhi sepenuhnya para penguasa non-muslim, bukan karena terpaksa, disampingi menyatakan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi ululiyah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia. Syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jenis syirik ada dua, yaitu syirik besar atau syirik akbar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seorang dari agama Islam. Dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Selanjutnya, syirik kecil atau syirik asgor. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari dian Islam, tetapi mengurangi tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertaubat dan di akhiratkah? Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, syirik saat berdoa, yakni orang yang meminta, memohon atau memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa meskipun setipis kulit ari. Jika kamu meminta kepada mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Quran Surah At-Fatir ayat 13-14. Yang kedua, syirik niat. Syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 15-16. Selanjutnya, yang ketiga, syirik ketaatan, yakni patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmuwan, ulama atau siapapun. Tindakan seperti ini sangat mirip dengan perbuatan menyembah berhala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Yang keempat, syirik kecintaan. Mahabbah yaitu menyamakan Allah dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah 165. Syirik kecil. Yang pertama, syirik kecil yaitu syirik nyata. Zahir yang syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan, contohnya melakukan sihir,
ramalan atau perbintangan, memakai azimat untuk menolak bahaya dan memurahkan rezeki. Yang kedua, khafi atau tersembunyi. Syirik jenis ini sumbernya berada di dalam hati seorang. Bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan namun tak ditunjukkan oleh perbuatan hanya dalam hari. Misalnya riya yang tersembunyi dalam hati. Bahaya dari perbuatan syirik. Bahaya dari perbuatan syirik kecil. Yang pertama, amal ibadahnya rusak. Sungguh rugi orang yang berbuat syirik, karena sesungguhnya amal ibadah yang telah ia kerjakan menjadi rusak akibat perbuatan syiriknya. Adapun firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tertentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Syirik asgar atau bisa juga disebut syirik kecil tetap akan terkena dampak daripada dalil-dalil mengenai perbuatan syirik, sehingga orang berbuat hanya akan terus menumpuk dosa jika tidak segera bertaubat. Selanjutnya, menjadikan jembatan menuju perbuatan dosa besar yang tak akan termaafkan, itu seperti syirik akbar. Bahaya dari perbuatan syirik besar. Yang pertama, perkara pertama yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, atau mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. Yang kedua, merupakan sebuah tindakan zolim yang teramat besar yang menghancurkan seluruh amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Yang ketiga, merupakan dosa besar yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila meninggal dalam keadaan syirik besar, maka ia akan diharamkan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah atau surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang yang menolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya, orang yang berbuat syirik akbar akan kekal di neraka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang melakukan perbuatan syirik akbar merupakan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang kotor akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Surat At-Taubah ayat 28. Selanjutnya, contoh syirik di masyarakat. Beberapa perbuatan syirik yang banyak tersebar di masyarakat muslim zaman modern ini, diantaranya yang pertamanya, mempersembahkan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa atau memohon kepada orang-orang yang saleh yang telah meninggal. Menghilangkan kesulitan hidup atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti keturunan dan kesembuhan penyakit kepada orang-orang yang saleh yang telah meninggal tersebut. Yang kedua, mendatangi para dukun, tukang sihir, peramal atau paranormal dan sebagainya, serta membenarkan ucapan mereka. Ini termasuk perbuatan kafir atau perusakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.